Perjalanan umat Islam dari Indonesia untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bukanlah sesuatu yang baru. Aktivitas ini telah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Para peziarah dari wilayah Nusantara menempuh perjalanan panjang melalui jalur laut yang melintasi Teluk Persia dan Laut Merah. Ini menjadi salah satu jalur utama umat Islam Asia Tenggara menuju Mekah. Perubahan besar terjadi pada 1869 ketika terusan Suez resmi dibuka. Keberadaan jalur ini mempercepat dan mempermudah pelayaran kapal uap dari Nusantara menuju Jeddah, pelabuhan terdekat ke Mekah. Waktu tempuh dan biaya perjalanan pun menurun secara signifikan, membuka peluang bagi lebih banyak umat Islam di Indonesia untuk berhaji. Berikut ini sejarah haji Indonesia dari era kolonialisme hingga saat ini yang telah dirangkum dalam Jejak Peradaban Hasanah Minah. Haji di era kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, ibadah haji menjadi perhatian khusus pemerintah kolonial ketika jumlah jemaah haji melonjak drastis, terutama pada 1926 hingga 1927, yang mencatat lebih dari 52.000 jemaah berangkat ke Mekah. Belanda mulai memandang haji sebagai sesuatu yang perlu diawasi ketat. Ordonansi haji yang diterbitkan sejak 1859 mengharuskan calon haji menunjukkan bukti bahwa mereka memiliki biaya cukup, serta menjamin kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Surat keterangan dari bupati menjadi salah satu syarat keberangkatan. Kekhawatiran kolonial tidak semata karena alasan administratif, tetapi juga politis. Banyak jemaah haji yang ketika kembali ke tanah air membawa semangat perlawanan dan kesadaran politik yang terinspirasi dari pertemuan dengan umat Islam global. Penasihat pemerintah kolonial, Snoek Hoogrenje, bahkan menyarankan agar haji diawasi ketat karena berpotensi menjadi sarana penyebaran ideologi anti-kolonial. Gelar haji saat itu sangat dihormati di tengah masyarakat. Sosok haji identik dengan pakaian khas, kepemimpinan moral, dan keteladanan. Tak jarang mereka menjadi tokoh penting dalam komunitas, bahkan pelopor gerakan sosial atau keagamaan. Upaya kaum ulama dan organisasi Islam. Pada awal abad ke-20, organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mulai menyuarakan perlunya reformasi dalam pelaksanaan ibadah haji. Pada 1921, Muhammadiyah membentuk bagian penolong haji yang kemudian berperan dalam membentuk Komite Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia. Salah satu hasil penting dari Kongres Muhammadiyah tahun 1930 adalah rekomendasi agar jamaah Indonesia memiliki kapal khusus untuk berhaji. Langkah ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keamanan jamaah serta mengurangi ketergantungan pada kapal asing. Haji di era pendudukan Jepang dan revolusi. Saat Indonesia diduduki Jepang dan kemudian memasuki masa revolusi kemerdekaan, penyelenggaraan ibadah haji hampir terhenti. Transportasi laut tidak tersedia dan keamanan di dalam negeri belum stabil. Menyikapi situasi tersebut, para ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa bahwa ibadah haji bisa ditangguhkan karena kondisi negara yang belum aman. Keputusan ini juga menjadi bentuk penolakan terhadap penggunaan kapal milik kolonial Belanda. Meski demikian, Indonesia tetap mengirim misi haji resmi pada 1948 dan 1949. Misi ini tidak hanya membawa jamaah, tapi juga berperan diplomatik untuk memperkuat pengakuan dunia terhadap kemerdekaan Indonesia. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengambil langkah besar dengan menjadikan penyelenggaraan haji sebagai tanggung jawab negara. Pada 1950, jemaah haji Indonesia kembali diberangkatkan menggunakan kapal laut dalam jumlah besar. Menteri Agama pertama, Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, bahkan mengatur langsung agar kapal yang mengangkut jemaah dijaga dengan baik.
Di masa ini pula didirikan Yayasan Penyelenggara Haji Indonesia atau PHI. Hasil kerjasama berbagai organisasi Islam, PHI menjadi mitra pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Cita-cita kapal haji sendiri dan era Soekarno. Keinginan untuk memiliki kapal haji nasional terus bergaung setelah berbagai upaya melalui PHI dan PT MUSI. Pelayaran Muslimin Indonesia belum membuahkan hasil. Akhirnya pada 1964, Presiden Soekarno mendukung berdirinya PT Pelayaran Arafat. 3 kapal berhasil dioperasikan untuk mengangkut jamaah. Namun sayangnya perusahaan ini bangkrut karena kesalahan manajemen dan beban operasional tinggi. Tahun 1976 menjadi akhir dari era kapal laut untuk perjalanan haji Indonesia. Era modern, transportasi udara dan penataan pemerintah. Sejak 1979, semua jemaah haji Indonesia diberangkatkan menggunakan pesawat. Pemerintah semakin memperkuat peranannya dengan mengeluarkan keputusan Presiden dan instruksi Presiden yang menegaskan bahwa hanya negara yang boleh menyelenggarakan haji untuk mencegah penipuan yang dulu marak dilakukan oleh Biro Perjalanan Tak Resmi. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dibentuk di bawah Kementerian Agama. Infrastruktur pendukung seperti asrama haji Pondok Gede juga dibangun, memanfaatkan dana operasional haji yang dikelola secara efisien. Digitalisasi dan reformasi sistem haji. Di era 1990-an, Menteri Agama Tarmizi Taher meluncurkan 2 inovasi besar. Siskohat, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, dan Dana Abadi Umat atau DAU. Sistem ini memungkinkan pencatatan jamaah secara digital, mempercepat proses pendaftaran dan pemantauan. Kemudian, pada masa reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan haji adalah tugas negara dalam bentuk pelayanan, pembinaan, dan perlindungan terhadap jamaah. Haji Indonesia di abad ke-21, tantangan dan terobosan. Indonesia mengirimkan jemaah haji terbanyak di dunia setiap tahunnya. Namun karena keterbatasan kuota dari pemerintah Arab Saudi, daftar tunggu bisa mencapai belasan bahkan puluhan tahun. Sejak 2023, pemerintah mulai menekankan prinsip haji berkeadilan dan berkelanjutan sebagai fondasi reformasi sistem haji. Proses antrian mulai ditata ulang, termasuk meninjau usia calon jemaah dan sistem kuota berdasarkan wilayah. Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi terus meningkatkan kualitas layanan haji dengan membangun infrastruktur modern, hotel, serta menerapkan sistem digital terintegrasi. Pelayanan haji dari Indonesia terus mendapat pengakuan internasional. Arab Saudi memuji disiplin dan keteraturan jemaah Indonesia. Survei dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kepuasan jamaah terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, lebih dari itu, esensi haji tetaplah ibadah spiritual. Sebanyak apapun kemudahan dan fasilitas disediakan, tujuan utamanya adalah meraih haji mabrur, haji yang diterima Allah, yang membawa perubahan diri dan manfaat bagi sesama.